Selamat malam, Indonesia. Bertemu lagi dalam segmen You and Me. Malam ini kita akan ngebahas sebuah pertanyaan besar. Menurut saya sih besar ya. Apakah dunia gapi ini usianya masih panjang? Apakah dunia gapi ini tetap akan jaya seperti ini? Atau mungkin akan jatuh? Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya mau cerita dulu awal saya memasuki dunia gapi. Saya tidak pernah berpikir bahwa dunia gapi akan semaju ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa berbisnis gapi atau memelihara gapi itu akan menjadi se-elit ini. Saya bilang elit itu karena gini, di tahun 2016 saat awal saya masuk, saya tidak melihat ada orang yang keren, ada orang yang bangga mengakui bahwa dirinya adalah seorang breeder gapi. Tapi hari ini, saya kenal beberapa orang itu menjadi keren dan jelas bangga atas prestasinya di dunia gapi yang bisa dilihat oleh orang banyak. Sebutlah ketika kalian memenangkan sebuah kontes, kalian angkat piala di atas panggung, dan kontes itu diadakan di sebuah mall misal. Kalian akan merasa sebuah kebanggaan dari memelihara ikan kecil yang dulu mungkin tidak dihargai, saat ini itu punya gengsi. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita bisa mendapatkan sebuah kesenangan dari hobi kita ini? Nah ini, buat kalian yang baru datang ke segmen ini, kalian melihat sesuatu yang sangat berbeda. Saya jelaskan dulu ya buat kalian yang baru mampir. Segmen You and Me ini itu berisi adalah proses saya berpikir untuk mendapatkan hasil atau keputusan atau kesimpulan. Konten ini, segmen ini bukan diperuntukkan untuk kalian yang pengennya instan, yang pengennya melihat sebuah hasil mateng tinggal telan, bukan. Ini adalah tempatnya orang-orang sukses, karena ketika kalian melihat proses yang saya lakukan dalam menemukan sebuah ilmu atau menemukan sebuah solusi, kalian bisa gunakan cara ini untuk kalian sendiri dan hasilnya untuk kalian sendiri juga. Balik ke topik ya. Menurut saya, pendapat saya, dunia gapi tidak akan mati. Tidak akan itu berarti gini, kita nggak bicara panjang atau pendeknya, tapi tidak akan mati, tetap akan ada. Pertanyaannya, apakah, ya benar tetap akan ada, apakah mungkin akan turun, akan jatuh, atau naik terus? Nah, yang ingin saya sampaikan di pemikiran saya, sebelum kita bahas masa depannya dulu ya, kita akan bahas kenapa kok sampai saat ini gapi itu laku dengan harga yang mahal. Dan kenapa juga orang yang beli gapi itu setiap hari ada, bahkan jumlahnya banyak. Saya bicara gapi kualitas ya, saya nggak bicara yang cendolan. Bukan saya optimis ya, bukan saya optimis bahwa dunia gapi akan terus baik, nggak. Saya realistis. Dan saya bilang dunia gapi tidak akan mati. Kalau turun itu wajar, tapi akan terus bergerak naik. Kenapa saya berpikir seperti itu? Satu, gapi gapi ikan yang punya banyak jenis. Pertama ya. Kedua, orang beli gapi itu bukan untuk dinikmati sepasang doang. Kenikmatan orang beli gapi untuk di breeding. Nilai jualnya di breeding, bukan dipelihara. Ini sudah mulai saya bongkar nih, jadi kenapa kok saya memutuskan untuk berbisnis di gapi, kenapa kok saya semangat banget, kenapa kok saya optimis bahwa perusahaan gapi Indonesia itu akan menjadi besar. Karena saya tahu bahwa orang beli gapi itu untuk diternakan, bukan untuk dipelihara, dilihat doang. Ada orang yang seperti itu ada, tapi nggak banyak. Lebih banyak pemain itu untuk di breeding, diternakan, dikembangkan, atau bahkan di upgrade, atau bahkan di crossbreed untuk menghasilkan sesuatu yang baru, atau dikreasikan untuk menjadi satu jenis yang baru. Itu adalah nilai jual gapi.
Dan kalau kalian pengen tahu, saya baru kali ini ngebicarain tentang nilai jual Gapi ya. Kenapa kok saya masuk ke bisnis Gapi, kok tidak cupang? Ya. Saya nggak mau bicara tentang cupang karena saya nggak paham. Yang jelas saya paham Gapi dan saya masuk ke dalam Gapi karena itu tadi, variannya banyak, orang membeli untuk di breeding. Nah, kenapa kok saya bilang ini nggak akan mati? Umur Gapi itu pendek. Kepuasan orang yang beli Gapi ketika berhasil membuat Gapinya banyak dan kualitasnya terjaga. Nggak peduli indukannya mati, karena ya mereka menjaga regenerasinya terus. Jadi artinya mereka bisa banyak pilihan nih. Ketika ikannya sudah banyak, mereka bisa menjual. Mereka bisa ngasih ke temannya, mereka bisa konteskan, mereka bisa pajang mungkin di rumahnya sendiri. Banyak. Tapi satu, ketika mereka berhasil untuk menternakan. Nah, bicara di poin pertama tadi ya, yang jumlahnya variannya banyak. Ketika orang itu berhasil di satu jenis, nggak mungkin dong dia berhenti, ya kan? Manusia sifatnya itu tidak mudah puas, dan bahkan menurut saya tidak pernah puas sebenarnya. Ketika dia berhasil menternakan jenis bluegrass, dia akan lari ke jenis lain, dragon misalnya, topaz misalnya, AFR misalnya. Dan apakah ketika mereka sudah berhasil menternakan 4 jenis mereka akan berhenti? Tidak. Jadi orang pelihara Gapi itu yang udah ngerti ya, yang istilahnya tuh sudah tahu bagaimana cara menikmati menjadi breeder Gapi. Mereka akan mulai membuat rak akuarium yang banyak, ya. Saya dulu awal mulai itu hanya menggunakan akuarium yang saya beli dari orang Solo. Saya ngeborong akuarium dengan raknya. Setelah saya berhasil mengenal Gapi dan saya berhasil membreeding Gapi, saya mulai kehabisan tempat. Jadi saya menggunakan toples, saya menggunakan bak, saya menggunakan styrofoam juga waktu itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bikin rak lagi. Karena saya suka pelihara Gapi itu di akuarium supaya bisa dinikmati. Dan bedanya, orang yang sudah paham Gapi, dia akan memelihara Gapi per tank, itu satu jenis. Dan ketika dia sudah menikmati proses breeding Gapi, satu jenis itu bisa menghabiskan puluhan tank. Karena dia akan menyortir nantinya. Nah, cukup sampai di situ saya bicara tentang keasikan dunia Gapi ya. Saya belum melebar ke yang lainnya nih. Sampai di situ aja, sebenarnya pasar Gapi tetap akan ada. Karena orang yang dulu waktu kecil hobi piara ikan, saat dia besar, saat dia punya penghasilan, orang tersebut tetap suka piara ikan, tapi dia pengen nyari yang value-nya lebih, yang nilainya lebih mahal. Nggak mungkin dong, saya sudah punya bisnis, saya punya omset puluhan juta. Sombong amat. Ya segitu lah, saya punya penghasilan cukup. Terus kemudian saya tetap mau piara Gapi yang seharga 5.000-an tuh nggak mungkin. Nggak ada prestisnya bro. Semua orang butuh prestis. Bohong kalau nggak butuh. Paham ya? Jadi ketika kalian sudah naik kelas, kalian butuh hobi yang sama sebenarnya, tapi di kelas yang berbeda. Jadi dalam hidup ini semua itu ada golongannya, semua itu ada grade-nya, semua itu ada kelasnya. Itulah kenapa di Gapi Indonesia saya baru saja membuat kasta. Nah, kasta ini mulai dari rakyat jelata, eksekutif, elit, dan sultan. 4 kasta ini berbeda. Dari segi apa? Dari segi harga pasti. Buat yang cari murah, silakan kalian buka Instagram saya Gapi Indonesia 1. Kalian buka bagian panduan Instagram. Jadi Instagram tuh punya menu baru ya, ada 1, 2, 3, 4. Kalian buka yang ketiga tuh panduan. Di situ kalian bisa memilih 4 kasta. Jadi kalau kalian pengen yang paling murah ya rakyat jelata. Kalau kalian merasa sudah bisa pelihara Gapi dan kalian ingin yang sedikit lebih mahal, masuklah ke kelas eksekutif. Kalau kalian pengen piara jenis yang mungkin jarang orang punya dan tidak banyak orang yang bisa beli, masuklah ke kelas elit. Dan kalau kalian merasa sultan, kalau kalian merasa
nggak puas dengan harga yang di bawah 500.000, silakan kalian main ke kelas Sultan. Di situ ada ikan-ikan yang nggak selalu ready, bahkan tidak selalu ready. Jadi hanya sedikit banget lah yang masuk ke kelas Sultan, itu kalian bisa pilih di sana. Nah, itu ada satu jenis penggolongan. Ketika saya punya penghasilan yang cukup, saya nggak akan lagi mau beli ikan yang murah. Saat itulah dunia Gapi mulai dihargai. Dan apakah mungkin kita ngejual harga mahal itu sama barangnya dengan yang harga murah? Ya nggak mungkin. Jadi kalian tuh nggak usah berpikir bahwa orang menjual harga mahal kualitasnya nggak ada. Ya nggak mungkin lah, dia pasti punya value. Bahkan mungkin kalian yang nggak ngerti di mana value-nya atau bagaimana orang tersebut meng-create value. Saya ingin balik tetap fokus ke masa depan dunia Gapi. Jadi ketika orang punya kelas, dia butuh hobi yang sama dengan kelas yang berbeda, disitulah harga Gapi naik. Dan saat sekarang sampai kapanpun, orang tetap akan menyukai ikan hias. Dan bahkan menurut saya grafiknya itu akan berjalan ke kualitas atau ke harga mahal. Itu yang lebih berkembang menurut saya. Karena udah banyak dunia hobi yang dulu tidak dihargai saat ini naik. Banyak banget deh. Maksudnya saya nggak usah bicarain. Maksudnya mulai dari hewannya itu ikan, unggas, reptil yang dulu tidak dihargai sekarang naik. Bahkan sapi pun itu ada kontesnya loh. Sapi kan hewan ternak yang untuk dipotong ya, bukan untuk maksudnya gini, bukan untuk dipelihara gitu loh. Itu pun ada kontesnya. Setelah kalian tahu bahwa ada golongan orang yang waktu kecilnya itu hobi ikan dan setelah besar dia punya penghasilan, dia suka hobinya yang sama tapi harga lebih mahal. Artinya kalian harusnya tahu harus masak, harus masuk, harus masak, harus masak, harus masak. Astagfirullahaladzim. Harus masuk ke segmen yang mana ketika kalian ingin besar bisnisnya. Ya, ini udah bocoran yang mahal nih di menit keberapanya. Saya masih akan lanjut pembicaraannya. Kontes dan konten. Itu dua hal yang ngebuat dunia hobi semakin dihargai dan semakin luas dan semakin cepat penyebarannya. Kontes yang diadakan di tempat-tempat umum, saya sangat support. Ketika saya masuk di dunia Gapi tahun 2016, tidak banyak kontes yang diadakan di tempat umum. Makanya saya sempat berpikir, wah, padahal kalau kontes Gapi ini diadakan di tempat umum yang bisa ditonton oleh orang awam, berapa banyak orang awam tuh bakal tertarik masuk ke hobi ini lagi. Karena ternyata hobi yang mereka sukai di waktu SD, sekarang ada kontesnya. Dan kualitas berbeda, harga juga berbeda. Dengan begitu akan penyebarannya lebih luas, lebih cepat, dan ketika permintaan naik, supply-nya tidak naik, harga akan naik. Ya, itu hukum ekonomi ya. Yang kedua adalah konten YouTube misal. Ketika saya tampil di YouTube, saya main Gapi udah lama, tapi saya baru muncul di YouTube itu tahun 2020 ini ya. Kalau nggak salah tuh bulannya Maret. Masuknya saya ke dunia YouTube itu berbarengan dengan masuknya Corona ke Indonesia. Kesuksesan itu banyak orang bilang adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Mungkin gini, saya belajar dunia Gapi sudah dari tahun 2016. Saya sudah breeding, saya sudah jualan laris. Jadi sudah banyak ilmu yang sudah saya punya, tapi saya tidak punya media untuk berbagi. Nah, ketika saya masuk ke YouTube, secara tidak sadar, saya nggak sadar nih, ternyata saya tuh berhasil menginfluence, mempengaruhi banyak orang. Saya tampil itu tidak berburu follower, saya tampil tidak berburu subscriber, ya kan? Kalau kalian lihat di channel saya ini kan nggak pernah saya ngomong subscribe ya guys, like ya, share, komen. Oh, kalau komen saya minta, karena komen itu bisa membangun saya. Jadi saya nggak peduli artinya mau konten saya ditonton atau tidak. Saya lebih peduli ketika itu ada manfaat. Kalian dapat manfaat, saya dapat manfaat. You and me ini, harapan saya, kalian juga bisa komentar yang cerdas tapi ya di video ini,
dan saya akan baca dan saya akan balas untuk komentar-komentar yang cerdas, yang pantas untuk didiskusikan. Disitulah saya bertumbuh, kalian bertumbuh. Jadi tolong timbal baliknya ya. Nah, kalau kalian mau share, itu terserah kalian. Yang jelas, orang yang berbagi pasti akan mendapat imbal baliknya. Itu yang saya tahu. Nggak perlu kita berbagi uang untuk mendapatkan uang, enggak. Saya bikin konten YouTube, hasil dari AdSense sangat sedikit. Tapi apa yang saya dapat? Orang menjadi kenal saya, orang menjadi tahu apa sih nilai bisnis saya, integritas nomor 1, sehingga makin banyak orang yang akhirnya beli ke saya. Itu pun saya nggak suruh loh, dalam artian silakan kalian beli di seller lain supaya kalian bisa membedakan. Tapi ternyata banyak orang yang percaya. Nah, itulah imbal baliknya ketika kita berbagi. Dan kalau konsep saya, berbagi itu tidak perlu menunggu kalian kaya, tidak perlu menunggu kalian pintar. Berbagilah dari apa yang kalian punya, itu jauh lebih baik. Ya, jadi ketika saya berbagi dan salah, wajar, saya manusia. Ketika kalian menyalahkan orang yang membuat konten YouTube dan orang tersebut baper, kalian ikut memperlambat perkembangan di dunia Gapi, menurut saya. Itulah kenapa saya mengajarkan jangan baper bro, santai bro. Kalian tuh sebaik apapun, tetap bakal ada orang yang benci sama kalian. Dan seburuk apapun kalian, tetap akan ada yang suka sama kalian. Ya kan? Jadi yang penting kalau saya sih ya, apa yang saya ucap, ini menurut saya benar. Dan itu sudah dipikir, jadi nggak sembarangan. Dan yang paling penting ya, saya punya tujuan, kenapa saya berucap seperti itu. Jadi kadang banyak orang yang tahu hasilnya aja, tidak tahu proses. Nah, segmen kali ini, itu kalian akan melihat banyak proses. Ini saya berpikir terus nih. Kalian akan melihat bagaimana sih proses untuk menghasilkan sebuah produk, atau sebuah keputusan, atau sebuah kesimpulan. Jadi artinya kontes dan konten itu sangat mempengaruhi semakin besarnya dunia hobi ini. Jadi tolong support saya boleh, support YouTuber lain boleh. Intinya adalah support orang yang ngebuat YouTube ikan, Gapi, supaya dunia Gapi ini semakin besar. Dan yang kedua adalah supportlah kontes. Kalau saya support kontesnya itu memberikan apa yang tidak orang lain berikan, apa yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Orang lain bisa support uang, saya nggak mau support uang. Saya support sebagai media partner. Saya mempromosikan kontes kalian, saya bahas di YouTube saya. Dan kalau memungkinkan, saya datang ke lokasi untuk berbagi di acara talk show. Dan biasanya ada meet and share. Buat kalian yang nggak tahu talk show dan meet and share, silakan kalian main ke website saya di sini. Di sana itu klik bagian event, nanti kalian akan menemukan talk show dan meet and share. Di situ kalian bisa lihat foto-fotonya. Dan ada info juga bagaimana sih cara mendaftarnya. Artinya, dengan adanya kontes dan konten, dunia Gapi akan semakin berkembang. Dan menurut saya bukan masa depannya panjang atau pendek ya. Artinya masa depannya tetap cerah. Tinggal bagaimana kita ngejaga. Saya bicara nggak muluk-muluk. Kalau kalian tidak bisa memajukan dunia pergapian di Indonesia, majukan saja diri kalian sendiri. Itu yang saya pegang. Saya memajukan Gapi Indonesia dulu. Dengan sendirinya, Gapi di Indonesia akan ikut maju ketika perusahaan kalian besar. Ketika anggaplah kalian nggak usah punya perusahaan deh, kalian seorang breeder yang benar-benar idealis misalnya. Kembangkan saja jenis yang sedang kalian progres sebaik mungkin. Lempar ke pasar. Atau kalau kalian nggak mau jualan, nggak masalah. Buat karya kalian itu dikenal oleh orang-orang di luar sana, artinya di luar negeri, atau orang lain tahu lah bahwa kalian punya karya. Dan kalau bisa patenkan karya tersebut dengan nama kalian. Ini saya mengajarkan sebuah percaya diri. Jangan takut salah. Saya adalah orang yang sering ngarang nama dengan tujuan apa? Menambah value. Saya nggak akan bahas panjang lebar di sini, nanti mungkin di segmen berikut, di konten berikut, di video berikutnya ya. Jadi nggak usah kalian berpikir sindir-sindiran, nggak usah kalian baper-baperan, nggak usah kalian senggol-senggolan. Majukan saja diri kalian sendiri, dan menurut saya itu lebih cerdas
Karena akan dengan sendirinya dunia hobi yang kita masuki ini itu akan ikut maju juga. Saya rasa di ending video ini saya akan berusaha menyimpulkan ya. Jadi dunia Gapi tetap akan cerah, tapi mungkin naik dan turun, dan akan berjalan sepanjang masa. Karena satu, ikan ini punya banyak varian dan terus bertumbuh dan terus bertambah. Orang membeli ikan ini untuk di breeding, kebanggaannya ketika berhasil breeding. Manusia tidak mudah puas. Ada konten dan kontes yang terus memperlebar pangsa pasar. Dan ada kalian sendiri yang saya pacu, saya tantang untuk memajukan diri kalian sendiri, yang dengan sendirinya akan memajukan dunia pergapian di Indonesia. Saya rasa cukup sekian, dan kalian tidak hanya cerdas kali ini, tapi kalian mendapatkan sebuah rumus, sebuah pola pikir untuk mendapatkan sebuah hasil yang akhirnya mencerdaskan kalian. Selamat malam, maju terus Indonesia.